Welcome back to my YouTube channel Rizal Bakri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang keamanan jaringan komputer. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan nama diri dulu. Baik, perkenalkan, nama saya Rizal Bakri, asal dari Tasikmalaya, orang Sunda asli. Saya kuliah di Universitas Pelita Bangsa, mengambil jurusan Teknik Informatika. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang keamanan jaringan komputer. Langsung saja. Pengertian sistem keamanan jaringan komputer. Suatu sistem untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Langkah-langkah pencegahan membantu menghentikan pengguna yang tidak sah yang disebut penyusup untuk mengakses setiap bagian dari sistem jaringan komputer. Tujuan keamanan jaringan komputer adalah untuk mengantisipasi resiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik, baik langsung ataupun tidak langsung, mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan komputer. Satu hal yang perlu diingat bahwa tidak ada jaringan yang nanti sadap atau tidak ada jaringan komputer yang benar-benar aman. Sifat dari jaringan adalah melakukan komunikasi. Setiap komunikasi dapat jatuh ke tangan orang lain dan disalahgunakan. Sistem keamanan membantu mengamankan jaringan tanpa menghalangi penggunaannya dan menempatkan antisipasi ketika jaringan berhasil ditembus. Selain itu, pastikan bahwa user dalam jaringan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keamanan dan pastikan bahwa mereka menerima dan memahami rencana keamanan yang Anda buat. Jika mereka tidak memahami hal tersebut, maka mereka akan menciptakan lubang atau hole keamanan pada jaringan Anda. Di sini ada dua elemen utama untuk membentuk keamanan jaringan komputer. Yang pertama, tembok pengamanan. Yang kedua, rencana pengamanan. Bisa dilihat untuk gambarannya seperti digambar di bawah ini. Manfaat keamanan jaringan dapat menggunakan sumber daya yang secara bersama-sama. Misalnya, seorang pengguna yang berada di 100 km jauhnya dari suatu data tidak mendapatkan kesulitan dalam menggunakan data tersebut dan seolah-olah data tersebut berada di dekatnya. Hal ini sering diartikan bahwa jaringan komputer mengatasi masalah jarak. Reliabilitas tinggi. Dengan jaringan komputer, kita akan mendapatkan reliabilitas yang tinggi dengan memiliki sumber-sumber alternatif persediaan. Misalnya, semua file dapat disimpan atau dikopi kedua, ketiga, atau lebih komputer yang terkoneksi ke jaringan, sehingga bila satu mesin rusak, maka salinan di mesin lain bisa digunakan. Yang kedua, menghemat uang. Komputer berukuran kecil mempunyai rasio harga atau kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan komputer yang besar. Komputer besar seperti mainframe memiliki kecepatan kira-kira 10 kali lebih kecepatan komputer kecil atau pribadi. Akan tetapi, harga mainframe 1000 kali lebih mahal dari komputer pribadi. Ketidakseimbangan rasio harga atau kinerja inilah membuat para perancang sistem untuk membangun sistem yang terdiri dari komputer-komputer pribadi. Aspek-aspek pada keamanan jaringan. Yang pertama, ada confidentiality, yang kedua ada integrity, yang ketiga ada availability, yang keempat ada non-repudiation,
Yang keenam ada authentication, yang ketujuh ada access control, yang kedelapan ada accountability. Mengenal ancaman jaringan komputer. Serangan terhadap keamanan sistem informasi atau security attacks dewasa ini seringkali terjadi. Kejahatan komputer atau cybercrime pada dunia maya seringkali dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin menebus suatu keamanan sebuah sistem. Aktivitas ini bertujuan untuk mencari, mendapatkan, atau mengubah dan bahkan menghapus informasi yang ada pada sistem tersebut. Jika memang benar-benar dibutuhkan, ada beberapa kemungkinan tipe dari serangan yang dilakukan oleh penyerangan, yaitu A. Interception, yaitu pihak yang tidak mempunyai wewenang telah berhasil mendapatkan hak akses informasi. B. Interruption, yaitu penyerang telah dapat menguasai sistem tetapi tidak keseluruhan. Admin asli masih bisa login. C. Fabrication, yaitu penyerang telah menyisipkan objek palsu ke dalam sistem target. D. Codification, yaitu penyerang telah merusak sistem dan telah mengubah secara keseluruhan. Klasifikasi serangan komputer. Menurut David Icom, dilihat dari lubang keamanan yang ada pada suatu sistem, keamanan dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam. Yang pertama, keamanan PC, physical security, suatu keamanan yang meliputi seluruh sistem berserta peralatan, peripheral, dan media yang digunakan. Biasanya seorang penyerang akan melakukan wiretapping atau proses pengawasan dan penyadapan untuk mendapatkan password agar bisa memiliki hak akses, dan jika gagal, maka DOS atau Denial of Service akan menjadi pilihan sehingga semua servis yang digunakan oleh komputer tidak dapat bekerja. Sedangkan cara kerja DOS biasanya mematikan servis apa saja yang sedang aktif atau membanjiri jaringan tersebut dengan pesan-pesan yang sangat banyak jumlahnya. Secara sederhana, DOS memanfaatkan celah lubang keamanan pada protokol TCP atau IP yang dikenal dengan session flood, yaitu sistem target yang dituju akan dibanjiri oleh permintaan yang sangat banyak jumlahnya atau flooding, sehingga akses menjadi sangat sibuk. 2. Keamanan data dan media. Pada keamanan ini, penyerang akan memanfaatkan kelemahan yang ada pada software yang digunakan untuk mengolah data. Biasanya, penyerang akan menyisipkan virus pada komputer target melalui attachment pada email. Cara lainnya adalah dengan memasang background atau Trojan horse pada sistem target. Tujuan untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi berupa password administration. Password tersebut nantinya digunakan untuk masuk pada akun administrator. 3. Keamanan dari pihak luar. Memanfaatkan faktor kelemahan atau kecerobohan dari orang yang berpengaruh atau memiliki hak akses merupakan salah satu tindakan yang diambil oleh seorang hacker maupun cracker untuk dapat masuk pada sistem yang menjadi targetnya. Hal ini biasanya disebut social engineering. Social engineering merupakan tingkatan tertinggi dalam dunia hacking maupun cracking. Biasanya orang yang melakukan social engineering akan menyamar sebagai orang yang memakai sistem dan lupa password, sehingga akan meminta kepada orang yang memiliki hak akses pada sistem untuk mengubah atau mengganti password yang akan digunakan untuk memasuki sistem tersebut. Yang terakhir, keamanan dalam operasi merupakan salah satu prosedur untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem keamanan pasca serangan. Dengan demikian, sistem tersebut dapat berjalan baik atau menjadi normal kembali. Biasanya para penyerang akan menghapus seluruh log yang ditinggalkan atau yang tertinggal pada sistem target, log cleaning, atau setelah melakukan serangan. Inilah link sumbernya materi ya. Kalau untuk dibuka bisa dibuka dengan www.materipendidikan.info. Baik, terima kasih, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangannya, saya tutup.
Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah, usikum manapsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Bakri, terima kasih.